Kan awalnya saya kan itu Indonesia lagi corona, nggak bisa langsung ke PT, ya harus cara online gitu. Betul. Terus ada saudara yang di PT itu, pokoknya intinya di PT itu aja. Dia bilang udah di sini aja, enak loh prosesnya gini. Ya udah oke, mana alamatnya, saya sama suami ke sana ceritanya. Betul. Kan nggak terlalu jauh sama kampung, jadi bisa naik motor gitu, nggak usah istilahnya nggak usah transport pakai bis atau gimana gitu. Udah gitu, singkat cerita saya udah di PT, saya tanya sama pihak agen ya, maksudnya pihak kantor. Saya bilang gini, maaf Bu, kata saya, kalau saya mau proses ke Hong Kong itu kira-kira potongannya berapa, prosesnya gimana, kata saya gitu. Terus dia bilang, oh Mbak jangan khawatir, kalau di sini prosesnya itu potongannya nggak sampai 6 bulan kok, paling juga 5 bulanan lebih gitu. Terus udah gitu, ya wis oke, kalau kayak gitu nggak itu. Enggak. Terus udah gitu kan, kata saya ya udah oke, kalau segitu saya nggak masalah, kata saya gitu. Kalau cuman 5 bulan 6 bulan wajar lah. Semuanya juga kayak gitu. Pas itu saya proses, tapi saya kan ex Singapura, jadi kata dia udahlah kamu kan non ex, ibaratnya yang penting kamu bisa bahasa Inggris is okay, bahasa lainnya sambil berjalan gitu. Ya wis, akhirnya saya ditampung di rumah gitu. Selama 2 minggu 3 minggu saya dapat majikan, gagal lagi, terus dapat lagi gagal, sampai 4 kali saya gagal. Karena nggak cocok lah sayangnya, daripada nanti di sini masalah, mendingan di Indo saya putuskan kan. Betul. Yang terakhir dilalah saya cocok karena anak 1 gitu. Terus majikan semuanya kerja, ya istilahnya buat saya oke lah. Terus kok nervous ya? Padahal kameranya nggak ada di kamu loh. Nervous. Terus? Nanti dulu. Terus udah gitu, singkat cerita akhirnya udah oke sama majikan ini, semuanya udah oke berjalan, semuanya sesuai rencana. Akhirnya saya dipanggil lagi kan, kalau mau ada tanda tangan apa-apa gitu kan saya dipanggil. Terus udah gitu, ini Mbak katanya tanda tangan, tanda tangan job lah, tanda tangan kontrak ini dan itulah. Oke, semuanya berjalan sesuai seperti omongannya dia. Udah singkat cerita lagi, udah gitu saya pulang ke Indo, terus dia bilang, Mbak bisa enggak kalau ini kan masanya lagi masa Lebaran kemarin itu loh, kan saya baru 2 bulanan lebih, mau 3 bulanan lebih. Terus katanya mau enggak kalau tanggal sekian kamu terbang ke sini, tapi ini situasinya masih Lebaran, kamu kira-kiranya oke apa enggak, kata Ijan. Kata saya udahlah nggak masalah, bukan saya juga pengen cepet-cepet dapat uang kan. Terus udah gitu akhirnya oke, semuanya ready. Terus saya ditampung di situ sekitaran 2 mingguan kurang lah, nunggu proses itu. Terus singkat cerita, sore itu saya ke apa namanya, sebelum ke itu tuh suruh tanda tangan, masih tetap itu masih semuanya berjalan, nggak ada 6 bulan potongan. Terus udah gitu saya pergi ke Jakarta, kan nunggu di Jakarta ada yang tukang nganter itu loh mes ke bandara, tangan kanannya apa gimana nggak ngerti. Terus udah gitu ceritanya besok jam 2 saya kan terbangnya bagian malam kan, ada anak 7. Itu yang bikin saya dongkol sampai sekarang, ikhlas nggak ikhlas sih. 7 anak, yang 2 itu potongannya 1 tahun, yang 5 itu 6 bulan. Kata saya, why, kenapa beda? Dia bilang gini, karena kamu ini PT awal kan, maksudnya PT-nya itu ada 2, yang 1 itu punyanya yang dulu, yang pertama dia bangun itu yang punyanya bapaknya. Kalau yang ini yang besar punyanya anaknya, jadi dipindah tangankan. Gitu. Nggak ada hubungan sama kamu? Ya dia ngomongnya kayak gitu, saya juga agak kayak gitu. Terus intinya udah gitu kan, saya ngomong kenapa, terus dikasih surat apa? Surat-surat. Terus kamu tanda tangan katanya. Saya tanda tangan. Ya kok ini kok 12 bulan? Terus? Sedangkan 12 bulan itu 2000 ukur kurang $31 aja. 1931. 2000, anggap aja 2000. Anggap aja 2000. Itu selama 1 tahun saya hitung-hitung saya kursnya 52 jutaan. Itu kalau normal kursnya. Kalau lagi up. Oke, sebentar.
Saya juga sesek, Miss. Bener gila. Potongan normal itu 1.600 berapa? 6 bulan. Nah, kamu 12 bulan 2.000 aja anggapnya gitu ya. Berarti kamu bayar 24.000. Ya, Anggap aja 24.000. Betul. Dan apakah kamu ada buktinya? Kamu bayar segitu? Aduh. buku Enggak. biasa buat Kirim transferan, uang apa itu? Oh iya, Ada. of course ada kan kita saya bayarnya kan di 7-Eleven ada apa? Terus buktinya itu bayar apa? Mereka bilang bayar apa? Yang bayar saya selama di PT, padahal saya kan nggak di PT, saya kan di rumah. Di PT cuman emang dia ngasih 5 juta apa namanya uang saku. Mungkin itu dibungakan berapa kali lipat, saya juga nggak ngerti, tapi semuanya juga dapat, bukan cuman saya. Kenapa kamu yang uang saya juga dapat. Ya makanya itu kamu potongan berapa? 6 bulan normal lah, kali saya 1.657. Halo, kenapa kamu setahun sendiri saya? makanya saya Malahan aku sakunya gede loh 7 juta. dengerin dulu, makanya saya dikira saya ngomong kos, makanya saya pengen curhat ini, siapa yang mau dengerin. Terus intinya udah gitu, nanti saya liatin. Intinya udah gitu, kata saya kenapa ini kok kamu sendiri yang beda? 2 orang, Miss, saya sama itu. Kalau saya kan agak ngerti ya masalah kayak gitu. Kalau yang non kan dia udah, maksudnya kurang pengalaman, baru pertama berangkat ke luar negeri kan. Ayo. Terus yang lain kan pada kayak emosi gimana gitu. Jangan mau. Lah dia ngasih 2 pilihan. Kamu nggak mau, Nggak di terbang. cancel, nggak terbang, kamu bayar ganti rugi. Kalau kamu mau terbang, kamu tanda tangan. Si malakama. Oke, sebentar. Ah, Kalau kamu mau terbang potongan 12 bulan. Kalau kamu tidak mau terbang bayar denda. yes. Lah. Nggak ada pilihan, itu sama-sama mati istilahnya. Maju mati, mundur Maju sama aja. masih hidup, mundur mati. Maju masih hidup walaupun sakit, tapi mundur mati total. Ya makanya saya kan, terus saya ngomong, lah kalau tahu kayak gitu prosesnya mah mendingan saya utang sama bank 15 juta cash, nggak ada urusan sama PT, udah malah genah kayak gitu. Genah. Lah kalau kayak gini ya, tapi kalau seandainya sekitar, ya bukan saya sombong ya Miss, kalau sekitar 15 atau 10 juta saya masih bisa Bisa usahakan 1 hari, insya Allah saya dapat, walaupun utang dari saudara, walaupun renten atau gimana dapat. Betul. 52 juta, 60 dari mana? Itu kalau minjem ke bank juga harus ada surat. Ya. Dan saya Gila, Mbak. Pusing dah. makanya terus saya bilang sama agent sini, dia bilang saya tuh nggak tahu loh, saya ngertinya kamu itu proses kesini impossible lah kalau dia bilang nggak tahu. Tapi jujur ya sayang, kalau agent yang ada di Indonesia itu tidak tahu menahu kayak saya ini. Kamu tanyain tentang potongan di Indonesia itu saya tidak tahu juga. Tapi dia itu lawang, dia masih saudaranya, mana mungkin nggak tahu, ya tahu lah Miss lah, saking dianya mungkin. Bukan, kalau kamu nanya secara langsung antara Hong Kong dan Indonesia untuk potongan itu, saya Beda. sebagai staff itu saya tidak tahu, karena di Hong Kong kalian cuma bayar 10%, itu kewajiban kalian. Dan kita tidak boleh menarik pembantu di Hong Kong ini lebih dari 10%. Itu hukumannya penjara. Jadi sejujurnya Indonesia tidak tahu. Tapi kalau mereka kong satu sama lain, saya tidak tahu. Ya makanya 50-50 Iya, men. saya tidak tahu. Jadi saya juga, saya nggak tahu ya. Aku nggak nyalain agensi ini, mungkin juga bersih, nggak tahu. Cuman yang jadi masalahnya, kok di saat jam 2 saya mau terbang, kenapa harus jam 8 malam? Kenapa harus saya suruh tanda tangan kalau nggak ada udang di balik bakwan? Udah dari proses dari berapa lama? 6 bulan, alhamdulillah 6 bulan prosesnya. Cuman kalau aja itu dikasih aja 3 hari, beneran saya mundur, itu mending saya utang ke daripada. Mendingan mundur ya? Iya beneran, kalau 2 hari 3 hari lah Berarti posisinya. kan mereka memang mepet kamu. Terus udah gitu, udah aja ya dongkol mau curhat segimanapun tetap Nggak ada saya yang utang. dengerin, kamu tetap utang. Tetap utang segitu. Akhirnya namanya Allah itu mungkin maha ngelihat ya, saya nggak Betul. bisa apa-apa. Setelah saya 2 bulan kemarin, saya dapat kabar ada yang kalau di Indonesia sebelum terbang itu apa sih namanya, yang ke MOM itu, yang ke imigrasi, PAP. PAP.
itu ada yang nyeletuk 3 orang mau di 1 tahunin juga, ditanya sama pihak itu yang katanya Mbak ini kan sekarang kan prosesnya zero cost. Ada nggak di sini yang diminta potongan? Ada Miss, ngomongnya. Kamu berapa? Ada yang 4 bulan, 5 bulan, yang terakhir ngomong saya 1 tahun. Ayo. Mana nomor agent kamu, mana sponsor kamu, mana PT kamu, alamatnya, langsung ditelepon. Dia dapat denda, mau diambil surat itunya. Terus akhirnya dia udah ditutup. Akhirnya yang itu di 6 bulanin. Kalau saya aja di posisi itu mungkin saya juga kayak gitu, Miss, bener. Nah posisinya saya mau terbang. Udah dipepet, tinggal ngitung waktu berapa jam. Lah ya bingung tuh. Terbang aja. Ya iya, tapi alhamdulillah udah 3 bulan bisa. Ini sudah berapa lama? 3 bulan alhamdulillah. Masih baru. Iya, masih baru banget. Alhamdulillah saya nemuin majikan. Walaupun semuanya serba CCTV, katanya punya usut dulu dia tuh baik, cuman karena pembantu yang lamanya tidak bagus. Filipin masukin laki-laki. Terus ada yang tangan panjang lah kayak gitu. Jadi dia kayak trauma. Jadi giliran saya yang benar tidak dipercaya. Tapi yang sering terjadi. Biarinlah waktu berjalan. Pertamanya kayak saya tuh tertekannya selama saya bekerja, saya dulu di Jordan, di Arab, di Singapura. Nyaman ya? Nyaman lah. Tiba-tiba di sini tidak dipercaya. Saya beneran itu 1 bulan pertama nangis terus. Tapi tak pikir, lah kok aku tekon dene iki yo arek opo kok lah malah aku nangis lho, wong jenenge wong melu nang wong kok yo. Iya betul. Ibaratnya ngono, tak pikir tak legowoke atiku to, Miss. Ibaratnya lah dadi campur Jawa. Lah ya ngerti nggak? Ngerti kok. Nah, ya bahasa Jawa. Orang mana? Kalau saya aslinya Banten, cuman ikut suami udah 10 tahunan. Di mana? Di Purworejo, Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Jadinya ngomongnya agak macam Jawa. Akhirnya ya saya mikir lagi, mungkin ini semuanya udah jalan. Enggak mungkin Allah ngasih sesuatu kalau hambanya itu enggak kuat menghadapi. Tuhan ngasih masalah beserta solusinya, jadi nggak usah khawatir. Itu satu. Yang kedua, mungkin dia milih saya karena dia melihat saya kuat gitu aja. Betul. Bukan saya pede ya, Miss, tapi ya alhamdulillah untuk yang kesininya. Kamu udah bicara sama maji kamu, potong kamu sebesar itu? Udah, dari awal saya datang dia. Maji kamu bilang apa? Padahal saya udah bayar banyak loh, ngomong kayak gini. Terus saya juga mau bilang tiket itu bayar sendiri, saya sendiri. Enggak, majikan yang bayar. Saya yang bayar, Miss, bukan majikannya. Enggak, pokoknya intinya saya potongan segitu tuh tiket, katanya nggak ada majikan sekarang tuh, majikan tuh nggak mau dibebanin, semuanya itu proses kamu tanggung sendiri. Sedangkan potongan 1 tahun, lah ya kanggo opo setahun habis rekaman sebutan nama PT ini kan nggak tahu nanti sekarang masih direkam. Penasaran banget aku sama PT-mu dan agentmu. Lah setelah rekaman, sekarang jangan diupdate. Tapi aku nih piye, Miss? Maksudnya? Aku nggak mau ke bawah-bawah aku gitu. Oh bukan, setelah rekamannya dimatikan aku ingin tahu PT-mu itu PT apa ya, tapi nanti jangan bawa-bawa saya ya, Miss. Loh, nggak ada hubungan, kita ngobrol di sini aja. Cuma ngecek aja, oke. Penasaran banget gitu loh, kok bisa ngambil potongan segitu banyak, hebat. Ya Allah, ya makanya aku ngomong. Terus majikan juga ngomong gini, katanya kan aku udah bayar tiket, udah semuanya, padahal aku banyak loh ngasih ke agent, kenapa kok kamu masih tiket sendiri, masih semua proses sendiri. Aku bilang gini, lah kan saya bilang ke itu ya, ke agent, lah buat apa ini istilahnya saya potongan setahun tapi kok masih ibarat halo, masuk aja, masuk Mbak, masuk. Yuk, makanya saya tuh Mbak ambil notasku itu aja. Sorry. Ya wes nggak apa-apa wes. Jadi pengalaman buat yang lain ya, potongan sampai setahun. Tak ikhlasin aja, mungkin lihat kontrak kerjamu. Lah kamu punya kontrak kerja, dia kok nggak punya? Saya kan fotokopi pinter, Miss. Waktu di Indo sebelum di itu kan paspor kan di itu, terus saya fotokopi. Oh, pinter kamu. Harus pinter. Ayo Les. Kenapa, Dok? Kenapa, Sa?